Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Sarani dengan NIM 2011102441237. Kelas AAT pagi. Saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat serta menjelaskannya. Hasil program yang telah saya buat ini bertujuan untuk mengetahui nama barang, harga barang, total barang yang dibeli, total harga keseluruhan barang yang dibeli, serta mencetak struk pembelian tersebut. Yang pertama, kita mulai. Yang pertama saya menggunakan fungsi def garis dan sama di sini untuk mencetak garis pada hasil pemrograman nanti atau hasil run nanti. Di sini ada beberapa list, yaitu list J. Ada 4 list, yaitu list JK, list JL, list JM, dan list JN yang semuanya masih kosong. Di sini juga ada total item dan total keseluruhan yang nilainya masih 0 karena baru saja akan diinput pada saat pemrograman nanti. Kita masuk inputan. Inputan ini bertujuan untuk menginput nama kasir, tanggal, banyaknya pembelian, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan lain-lainnya. Ya, kita mulai dari kasir. Input nama kasir. Ini termaksud tipe data string. Kenapa tipe data string? Karena variabel ini merupakan teks yang atau kalimat yang diapit dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Karena itu ini adalah termaksud kata string. Dan ini juga tanggal, input, masukkan tanggal. Ini J sama dengan integer. Kita di sini mau pakai integer, input banyaknya pembelian. Kenapa di sini kita mau pakai integer padahal di sini banyaknya pembelian? Karena pada hasil runnya nanti yang dimasukkan adalah angka, karena yang di sini ditanyanya banyak pembelian, maka yang dimasukkan angka. Tapi mengapa pada tanggal tidak? Karena pada tanggal bulan ditulis dengan kalimat atau huruf. Apabila di sini ditulis integer dan bulan atau bulannya ditulis huruf atau kalimat, maka program akan error. Dan di sini ada integer, dan ini juga termaksud string. Dapat kita simpulkan di sini bahwa integer dan string tidak dapat dilihat dari awal pemrogramannya saja, tapi bisa dilihat dari hasilnya juga, menghasilkan angka atau kalimat. Ya, itu untuk integer dan string. Lanjut. Di sini ada fungsi garis tadi yang dari def. Lalu kita menuju ke selanjutnya, yaitu perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan fungsi rank. Kenapa perulangan for? Perulangan for ini digunakan untuk melakukan eksekusi suatu blok kode berdasarkan rentang tertentu. Dan rank ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah rentang dari hasil yang kita input. Hasil yang kita input itu dari sini yang banyak pembelian. Jumlah banyaknya pembelian ini J ini berfungsi untuk mengetahui banyaknya perulangan yang ingin kita lakukan. Jumlah perulangan akan sesuai dengan apa yang kita input di sini. Jadi misalnya kita input di sini 3, maka perulangan yang akan muncul itu 3 perulangan. Di sini juga di bawah sini ada saya juga memakai fungsi perulangan for dengan fungsi rank J. Di sini print, di sini untuk menulis nama barang, dan di sini harga barang, jumlah barang, dan di sini jumlah barang dan hasil barang dikalikan, ini 2 dikalikan, dan di sini hasilnya. Lalu di sini ada JK, jumlahnya JK, input nama barang. JK ini kita masukkan ke list JK menggunakan fungsi append. Fungsi append ini tidak hanya digunakan untuk menambah elemen baru di bagian ujung list, tapi bisa juga untuk menambahkan elemen baru di list yang kosong. Terusnya lalu begitupun JL, JM, JN di sini JN,
JN sama dengan JN di sini berupa rumus, yaitu list JL interval in tadi dikali list JM interval ini tadi juga. Terus lalu JN ini dimasukkan ke list JN menggunakan fungsi append seperti yang di atas. Lalu di sini ada print tanda seru. Ini maksudnya untuk memberi jarak antara kedua ini. Lalu ini menggunakan fungsi def tadi lagi. Di sini ada output ini untuk mencetak struk hasil pembelian tadi yang telah kita input. Di sini ada print tadi untuk memberi space lagi, dan di sini print PT Jori Jaya Abadi Center 50. Di sini ini Center 50 ini berfungsi untuk memberi margin pada kata tersebut. Ini sama center sama, ini menggunakan fungsi def lagi. Lalu di sini ada kasir, kasir. Kasir ini maksudnya untuk memanggil yang ini tadi, sama seperti tanggal ini. Terus di sini sama, ini juga yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu di sini total item, total item untuk memanggil. Di sini ada total item. Ini merupakan rumus total item sama dengan total item tambah list JMI. List JM tadi yaitu jumlah barang yang dibeli, dan total keseluruhan adalah berupa rumus total keseluruhan ditambah list JM. List JM tadi ini adalah total keseluruhan dari jumlah barang dikalikan harga barang. Ini lalu total item untuk memanggil total item yang sudah dirumuskan tadi sama seperti ini. Lalu di sini ada bayar menggunakan integer input pembayaran tunai. Di sini berapa yang kita ingin bayarkan. Lalu kembaliannya menggunakan rumus juga, yaitu bayar dikurang total keseluruhan. Print kembalian. Di sini juga sama seperti tadi. Lalu di sini ada kelas input, yaitu menggunakan metode konstruktur. Metode konstruktur ini merupakan metode khusus yang akan pertama kali dijalankan ketika suatu kelas diinstansiasi atau diciptakan. Konstruktur ini didefinisikan dengan init. Tidak lupanya juga menggunakan parameter self yang bersifat wajib. Lalu kita masukkan atributnya, yaitu nama, tempat, barang. Di sini ada atribut nama yang kita tulis dengan nama, atribut tempat yang kita tulis dengan tempat, atribut barang yang kita tulis dengan barang. Lalu kita buat di sini objek input. Di sini nama kita tulis dengan periksa, tempat kita tulis dengan barang kita tulis dengan ditukar. Print objek nama. Print objek nama di sini maksudnya print yang ini tadi. Baru di sini apa maksud yang ini? Ini adalah untuk menambahkan variabel dari objek nama, objek tempat, dan objek barang. Seperti sini. Ya, sebelum kita menjalankan program ini, kita akan ke file handling dulu. Di sini terdapat file handling. Di sini file handling untuk membuka file. Untuk membuka file ini kita buka dulu, kita runkan. Nah, di sini muncul. Ini bertujuan untuk mengetahui di mana file ini disimpan, dan untuk mencari file tersebut berdasarkan namanya dan memastikan bahwa file tersebut ada atau tidak. Lalu kita lanjut ke file handling satunya, yaitu untuk ini bertujuan untuk membaca file. Kita runkan. Ini ada semua. Ini bertujuan untuk membaca file tadi secara keseluruhan atau baris per baris. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita lanjut ke modularisasi. Saya menggunakan informasi modul. Ya, di sini informasi modul digunakan untuk mengetahui fungsi kelas variabel yang tersedia dalam suatu modul dengan menggunakan fungsi dir. Fungsi dir itu yang dimaksud yang ini. Lalu
kita runkan. Ya, setelah kita run, lihat di sini. Hasilnya adalah yang ini. Ini adalah hasil run dari yang pertama tadi, dari yang Georgie, dan ini adalah hasil run dari yang Sahrani tadi. Ya, kita lanjut. Lalu kita jalankan lagi program yang pertama yang telah saya buat tadi. Program yang pertama ini kita runkan. Kita di sini ada nama kasir, kita masukkan nama kasir dengan nama saya sendiri, yaitu Jordi Sahrani. Tanggal di sini kita masukkan tanggal dengan tanggal lahir saya sendiri, 14 Januari 2002. Banyaknya pembelian kita tulis di sini, banyak pembelian, 3 pembelian. Lalu kita enter. Barang pertama, nama barang kita tulis semen dengan harganya kita tulis 70.000. Lalu kita enter. Jumlah barang yang ingin dibeli kita tulis 5. Lalu kita enter lagi. Lalu nama barangnya yang kedua kita tulis asbes, harganya kita tulis 50.000. Lalu kita enter. Jumlah barangnya kita tulis 2 saja. Lalu enter. Barang ketiga kita tulis tekel dengan harga tekel di sini kita tulis 50.000 juga. Jumlah barangnya kita tulis 5. Sudah. Lalu kita enter. Nah, di sini ada terlihat struk pembeliannya. Semen 70.000, 5. Jadi ini total dari pembelian semen, total dari pembelian asbes, total dari pembelian tekel. Dan di sini total itemnya adalah ini, jumlah ini semua 12, total keseluruhannya hasil dari semua pembelian ini. Lalu pembayaran tunainya di sini kita bayar, misalnya kita bayar 750.000. Kita enter. Nah, di sini ada dapat kembalian 50.000. Ini nikmati pembelian dengan harga murah hanya ada PT Jordi JAB. Terima kasih atas ya, sampai sini. Ini adalah program yang telah saya buat. Ini adalah hasil dari program yang telah saya buat. Sebelumnya saya mengucapkan maaf. Saya minta maaf kepada dosen pengampu saya apabila pada program saya ada yang kurang ataupun ada yang salah. Dan pada video kali ini ada kata-kata saya yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Selanjutnya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.